Tes. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis ilmu yang merupakan kajian rutinan kita di hari Rabu ya, dan tentunya bagaimana tentu kita sangat berbahagia ya gitu karena dengan semangat yang terus dikembangkan walaupun tentunya terasa tidak mudah di zaman-zaman seperti ini ya gitu, karena sudah banyak bahaya melintang. Tentunya bagaimana kekuatan keilmuan akidah ini harus terus dikembangkan. Karena itulah jangan patah arang, tapi terus menerus bersama Al-Quran untuk menuntun jalan. Oke, jadi pantun namanya. Ya, baik. Kita akan membahas macam-macam tanda kiamat. Kalau kemarin baru secara simpel ya, baru ringkasnya aja ya, baru resumenya gitu ya, karena waktu dan juga materinya belum lengkap gitu ya. Nah sekarang sudah lengkap nih ya, dengan ada tulisan di blog gitu ya, gitu. Tentunya inilah bagaimana pembahasan yang membuka cakrawala kita tentang kiamat gitu. Sudah dibahas secara 4 edisi ya tentang kiamat, 4 sesi lah gitu. Nah sekarang kita tentang tanda-tandanya ya. Saya juga udah ada yang chat gitu ya, Ustaz tolong bahas tentang tanda kiamat. Nah, ini yang suka rame gitu ya, membahas tanda ini, tanda itulah gitulah gitu, banyak lah gitu ya gitu. Atau membahas ini tentang Imam Mahdi katanya, ini tentang Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan seterusnya gitu. Ada yang request gitu ya, di chat ya gitu, chat WA ya gitu ya gitu. Tentunya saya apresiasi semangat antum semua ya, terutama juga yang di medsos tuh ya gitu, khusus yang di masjid ini gitu ya, untuk terus memperbaharui ilmu. Tentunya bagaimana membuka cakrawala global milenial gitu ya. Ini yang milenial sudah banyak yang tanda-tanda kiamat milenial katanya, luar biasa ya. Jadi kalau milenial itu bahasa apa? Ya, bukan bahasa Arab ya gitu ya. Tapi ada saja gitu ya yang menjelaskan tanda-tanda kiamat milenial gitu ya, luar biasa gitu. Apa bahasa Arabnya? Tanda kiamat asyratus sa'ah ya. Asyratus sa'ah itu bahasa Arabnya tanda kiamat ya. Yaitu dua variabel ya. Yang satu asyartu ya, itu artinya al-alamah ya,
tanda-tanda ya. Gitu. Alamat itu bahasa Arab ya. Alamat jalan Mekarsari gitu ya. Alamat jalan Buluku sini ya. Alamat mana lagi? Jalan Gang Masjid gitu ya. Gitu. Itu alamat itu bahasa Arab ya sebenarnya. Bentuk dari jamannya itu adalah asyrot ya. Gitu, atau pluralnya itu asyrot ya. Gitu. Mufradnya asyartu ya. Nah itu ya. Ada juga syurut ya. Itu. Syurut apa? Syarat-syarat itu. Misalnya syurutus shalah ya. Syarat-syarat salat ya. Kenapa pakai asrot ya? Tidak pakai syurut. Nah, panjang teuing namanya. Itu. Karena kalau secara syarat pasti hal itu akan terjadi gitu ya. Secara syarat pasti hal itu akan terjadi ya. Misal syurutus shalah ya, misalnya. Ini kan dulu tentang sholat misalnya ya. Kita karena namanya pungkal pengkol gitu ya. Gitu. Jadi syurutus shalah. Kalau syurutus shalah itu hal-hal yang dilakukan sebelum sholat gitu ya. Misalnya taharah, menghadap kiblat ya. Kemudian memakai pakaian yang menutup aurat gitu ya. Yaitu syurut ya. Terjadi tidak? Terjadi. Gitu. Nah, tapi kejadian dari syurutus shalah tidak semuanya adalah kemestian ya. Nah, ini beda ya, syurutus shalah dengan asrot ya. Gitu. Misal ya, berjamaah itu salah satunya adalah rapat gitu ya. Rapat berjamaah itu. Tapi kan karena masa pandemi ini maka diringankan ya, tidak rapat juga tidak apa-apa ya. Gitu. Alias diperbolehkan gitu. Diringankan gitu ya. Gitu. Oke. Oh, ada bonus itu ya. Punten. Kalau ada bonus kali ya. Jadi kemana? Menurut ya. Ini ternyata luar biasa ya, ini yang merekam dapat bonus ya. Nggak tahu ini bonus akhir tahun atau bonus apa ini ya. Baik lagi ya. Kembali lagi ke laptop ya. Jadi ada syurut, ada asrot ya. Kalau syurut itu salah gitu ya. Syarat-syarat sholat itu pasti kejadian, tapi tidak mesti gitu ya. Contoh menghadap kiblat ya. Ada orang sakit ya. Orang sakitnya itu sehingga susah menghadap kiblat ya. Untuk tahiyat kadang gusur-gusuran gitunya. Gitu ya. Kakinya digusur untuk menghadap kiblat. Tapi tidak sebenarnya menghadap kiblat, masih mencong sedikit gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, boleh. Udah sakit gitu ya. Gitu. Jadi kalau syurutus shalah itu kan tidak mesti gitu ya. Gitu. Nah itu ya. Misalnya juga syurutus shaum ya. Shaum juga ada syaratnya ya. Kan balik gitu kan, termasuk juga syarat ya. Setiap amal itu kan syaratnya itu juga balik gitu ya. Dewasa, mumayyiz. Tapi seorang anak boleh saum? Boleh gitu kan gitu. Jadi tidak mesti gitu ya.
Nah ini kalau asrot nih, terlihat nanti kejadian-kejadiannya itu pasti dan mesti gitu, pasti dan mesti gitu. Mau tanda yang kecil mau tanda yang besar pasti dan mesti. Nah, itu asrot ya. Jadi ini beda nih ya gitu. Jadi kita kuak bukan secara bahasa dulunya, secara bahasa bisa liar gitu ya. Secara fikih gitu ya, ilmu fikih, usul fikih gitu ya. Aduh, jauh usul fikih nya. Nah itu kenapa ya memakai kata asrot. Selain itu juga ini mengandung akidah gitu ya. Akidah itu kan keyakinan ya, harus diyakini gitu ya. Kalau fikih kan kadang beda-beda ya. Itu nu ya untuk ketekan tahiyatna nu itu ya itu mah masing-masing kan punya jurusan atau sendiri gitulah gitu. Gitu. Jurusan ekonomi, jurusan komputer gitu ya. Gitu. Jurusan Cicaheum gitu ya. Gitu. Jurusan cadas dan seterusnya gitu ya. Beda lah gitu. Kalau akidah jurus nate dengan hiji gitu ya. Jalannya itu cuma satu gitu ya. Gitu. Yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yaitu akidah gitu. Jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ad'u ilallah. Itu kan mengarah pada akidah sebenarnya kan. Bukan hanya jalan dakwah gitu ya. Jalan dakwah kan macam-macam juga. Tapi kalau jalan dakwah yang menuju pada Allah yang mana gitu. Nah ini ya. Begitu juga kata asyartu dan juga kata syurutun gitu ya. Ya surut juga itu jamak itu juga ya gitu. Asalnya juga kan syartun gitu. Cuma di sini kenapa jamaknya itu pakai asrot ya gitu. Ya. Ya. Nerangkan bahasa Arab baik 13 menit 11 menitnya 11 menit luar biasa itu. Alhamdulillah itunya jamaah bisa diajak liar gitu ya. Dan alhamdulillah jamaah tidak minder gitu ya. Gitu. Ada yang lebih ahli cenah. Gitu ya. Tidak minder gitu ya, tidak malu gitu. Walaupun ilmunya pas-pasan gitu ya. Nah, diterangkan juga tanda sesuatu adalah permulaannya gitu. Jadi kalau kiamat itu ada permulaannya, ada mulainya gitu ya, ada start, ada begin gitu ya. Saya Inggris ya, komputer ya mah, ahli komputer, start begin gitu ya. Misal seorang komandan, yang berarti dia adalah orang yang memimpin pasukan atau bawahannya. Ini secara bahasa nih ya. Nah setelah itu as-sa'ah ya. Jadi kita kenal dulu asratu sa'ah gitu ya. As-sa'ah itu secara bahasa memiliki makna satu bagian dari bagian-bagian malam dan siang. Kalau tadi asrat itu permulaan gitu ya. Jadi yang dimaksud asrat itu adalah permulaan. Pasti terjadi dan mesti terjadi gitu ya. Tidak seperti surutus shalah gitu ya. Ada kejadian-kejadian tertentu tidak jadi surutnya itu ya atau syarat-syaratnya itu. Tapi kalau ini pasti terjadi gitu. Karena itu harus diyakini, harus dipercayai ya gitu. Karena ini keimanan gitu. Karena itu pakai kata asrot gitu. Kalau ini asa, yaitu satu bagian dari bagian-bagian malam dan siang. Bentuk jamaknya adalah sa'atun atau sa'a gitu ya. Gitu. Kemudian juga as-sa'ah. Menurut istilah syariat ialah waktu terjadinya kiamat. Nah, sekarang menurut istilah atau syar'i ya gitu. Tadi secara bahasa, sekarang syar'inya. Disebut kiamat adalah lantaran cepatnya hisab pada hari itu ya. Nah, sekarang saja kita sudah 2021 ya gitu ya. Mau menjelang 2021 gitu ya. Teka rasanya gitu. Teka rasa. Seberapa tahun ya? Hah? Ah, 40 tahun ya. Teka rasanya. Ti merangkali keneh Kak 40 tahun gitu ya. Saya agak teka rasa.
timurang kali ka 28 gitu nya sekarasa gitu. Pokoknya. Nah gitu. Nah itu karena hisabnya itu benar-benar cepat sekali gitu ya. Disebut kiamat gitu ya. Begitu juga nanti di hari kiamat. Cepatnya hisab ya, sariul hisab gitu ya kan sifat Allah gitu ya. Pada hari itu atau pada waktu itu manusia dalam keadaan terkejut, hentakan sesaat, kaget gitu ya. Kemudian semua mengalami kematian dalam satu tiupan tuh. Satu tiupan mati semuanya gitu ya. Tiupan apa? Sangkakalanya gitu. Tapi sangkakala sanes trompetnya gitu. Kemudian trompet, siga trompet tahun baru ya nanya. Beda gitu ya. Gitu. Nah, ini diterangkan dalam An-Nihayah fi Ghoribil Hadis ya. Atau Lisanul Arab dan juga Al-Qamus Al-Muhit ya. Lihat saja tentang Asratus Sa'ah. Itu yang diterangkan tadi juga ada ya, yang diterangkan oleh saya ya. Kemudian bagaimana Asratus Sa'ah itu lengkapnya, yaitu adalah tanda-tanda kiamat yang mendahului tibanya hari kiamat dan menunjukkan akan dekatnya. Jadi bukan hanya pasti terjadi, mesti terjadi, pasti itu dekatnya juga terjadi gitu ya. Nah, kemudian juga ada tanda-tanda kiamat itu ada dua. Di sini ada dua ya. Kemudian ada berapa? Ada tiga ya. Ada yang wusto ya. Kalau di sini ada yang asratus saatu sugro ya gitu. Ada yang asratu saatu kubro gitu ya. Kalau yang sugro itu tanda-tanda yang mendahului kiamat dalam rentang waktu yang panjang. Seperti pudarnya ilmu, pasti itulah ya. Namanya pudar ilmu tanya gitu. Di sini masih mending ya, pengajian tiluan opatan gitu ya. Pengajian anak-anak masih gitu ya, masih rame gitu ya. Tapi di masjid lain agak berat ya. Di masjid saya sendiri itu agak berat ya. Mengadakan kajian anak-anak itu susah gitu ya. Madrasah itu susah gitu ya. Direncanakan gitu ya. Giliran direncanakan, guruna disiplin gitu ya. Sok telat dan bagaimana gitu ya. Lalu, nah inilah pudarnya ilmu ya. Pudarnya ilmu dan pudarnya orang yang mengamalkan ilmu itu gitu ya. Itu sedikit lagi ya. Ini ada 2 menit nih ya. Jadi pudarnya ilmu di tengah kehidupan itu adalah tanda kiamat kecil. Berkembangnya kebodohan otomatis itu ya gitu. Ilmu pudar tambah kebodohan gitu ya. Kebodohan terhadap agama yang dimaksud ya gitu. Itu kan tanda kiamat itu ya. Wahum anil akhiratihum ghafilun ya. Terhadap akhirat itu mereka itu lalai gitu ya. Gitu. Merebaknya minuman keras jelas itu juga ya. Kemudian banyaknya bangunan bertingkat ya. Tapi tidak mesti gitu ya. Misalnya ingin meningkatkan bangunan musola gitu ya. Atau surau dan sebagainya. Atau masjid gitu bahkan ya. Tidak mesti itu tanda kiamat gitu kan. Ada maslahatnya ya itu. Tidak mesti itu merupakan tanda kiamat, tidak mesti tercela ya gitu. Itu mulia sebenarnya ya gitu. Hanya orang-orang yang sakit hati gitu ya. Orang yang tidak suka dengan pembangunan masjid gitu ya. Kadang gitulah gitu. Mungkin dia terasa dizolimi gitu ya. Gitu. Aduh, saya dizolimi gitu ya. Tadi gaji gara-gara pembangunan masjid gitu ya. Dan sebagainya. Aduh. Nah ini gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Banyak sekali asratu as-sa'atu sugro. Sekarang yang kubro. Nah, yang kubro ini merupakan tanda-tanda yang berupa kejadian besar yang terjadi menjelang hari kiamat ya. Kalau tadi permulaannya ya, mendahuluinya gitu ya. Gitu. Kalau ini menjelang kiamat artinya dekat sekali dengan waktu kiamat gitu ya. Gitu. Imam Mahdi itu sa'atu asratu as-sa'atu kubro ya gitu. Terus Dajjal itu asratu as-sa'atu kubro juga. Apalagi Dajjal Nabi Isa itu juga kubro ya gitu. Banyak gitu ya yang kubro. Kira-kira yang kubro itu kejadian nggak sekarang? Belum ya. Berarti
Itu yang ngirim video apa itu ya? Ini Nabi Isa katanya gitu ya. Ini Imam Mahdi, itu kan palsu gitu ya. Gitu. Di mana ya tak apal Imam Mahdi itu? Di mana apal Dajjal katanya? Waduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Musibah itu ya. Musibah dengan banyaknya takwil terhadap tanda-tanda kiamat gitu ya. Takwil terhadap akidah itu bahaya gitu ya. Gitu. Dan pasti apa yang terjadi di tanda yang besar itu adalah seperti kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, serta terbitnya matahari dari barat, yaitu yang kubro. Nah, segitu saja dulu ya. Nanti kita akan pelajari bahwasanya hari kiamat juga tanda-tandanya adalah goib, gitu ya. Jadi tanda-tanda kiamat itu adalah goib, ya, gitu. Bukan zohir, gitu ya. Sehingga kenapa harus goib? Karena supaya manusia itu semakin merenungi dirinya gitu ya, semakin muhasabah terhadap dirinya gitu, karena itu kan goib gitu ya, gitu. Itu nanti ada hikmahnya dijelaskan di waktu yang akan datang ya. Hari Selasa kita jelaskan tentang kitab Tauhid ya, bab ke 43 ya, insya Allah. Walaupun minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa qil Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa bentuk